wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Tiara Eka, Kesya Ajahra, Ines Astria, dan Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan perangkat pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP dengan materi teks eksplanasi. Perangkat pembelajaran yang kami susun mengacu pada kurikulum Merdeka dengan capaian pembelajaran fase D. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, mengaitkannya dengan fenomena di lingkungan sekitar, serta mampu menyusun teks eksplanasi secara mandiri. Di dalam penyusunannya, kami menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan pendekatan TIPEC dan penguatan kompetensi sosial emosional atau KSE. Melalui model ini, peserta didik didorong untuk menemukan konsep secara aktif melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, menganalisis, hingga menyimpulkan hasil pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang kami susun terdiri atas modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, serta instrumen asesmen yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai modul ajar akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Teh Tiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang telah kami susun. Pada modul ini, memuat identitas pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ada kompetensi awal, dimensi profil lulusan, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada target peserta didik, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, kami menggunakan sintak discover learning, yaitu dimulai dari pemberian stimulus melalui fenomena hujan. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis informasi, melalui verifikasi hingga menarik kesimpulan. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seluruh aktivitas dirancang agar peserta didik menemukan konsep teks eksplanasi, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Selanjutnya, perangkat yang mendukung proses pembelajaran, yaitu bahan ajar, media pembelajaran, dan LKPD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Teh Hasna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar, media pembelajaran, dan juga LKPD. Bahan ajar yang kami susun itu berisi materi mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, serta pola pengembangan dari teks eksplanasi. Penyajian materi yang dibuat secara bertahap dan juga menggunakan contoh fenomena yang dekat dengan kehidupan peserta didik agar lebih mudah dipahami. Lalu ada juga media pembelajaran yang digunakan itu berupa PowerPoint, video mengenai proses terjadinya hujan, laptop, dan juga proyektor. Nah, penggunaan media ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian serta membantu peserta didik dalam proses terjadinya hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan terjadi sebagai bagian dari siklus air yang berlangsung terus-menerus. Matahari memanaskan air di permukaan bumi. Air naik ke udara dan berubah menjadi uap. Di atmosfer yang dingin, uap berubah menjadi butiran air. Butiran air berkumpul menjadi awan. Semakin banyak butiran air yang berkumpul, semakin besar dan berat awan. Saat awan tidak bisa menampung lagi banyaknya butiran air, akhirnya hujan turun ke bumi. Air hujan mengalir kembali ke laut. Proses ini disebut siklus air dan terus berulang.
Terima kasih telah menyaksikan. Oke. Tadi itu merupakan contoh video dari media pembelajaran yang dibuat melalui Canva yang kemudian diunggah melalui Storyline Articulate. Tujuannya itu agar peserta didik dapat mampu lebih mudah memahami apa yang dijelaskan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, selanjutnya, kami juga menyusun LKPD sebagai sarana bagi peserta didik untuk berdiskusi, menganalisis struktur, dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi serta mempresentasikan hasil diskusinya melalui LKPD. Peserta didik diharapkan mampu membangun pemahamannya sendiri sesuai dengan sintaks dari discovery learning. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai asesmen dan juga penutup akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah asesmen. Asesmen dalam perangkat pembelajaran ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga sikap. Nah, asesmen pengetahuan dilakukan melalui soal pilihan ganda dan uraian. Terdapat 15 soal pilihan ganda dan juga 5 soal esai. Kemudian, asesmen keterampilan dilakukan melalui tugas menyusun teks eksplanasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini tuh terdapat dalam LKPD yang sudah rekan saya jelaskan tadi. Kemudian, asesmen sikap dilakukan menggunakan lembar observasi yang menilai rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasama, kepedulian terhadap pembelajaran, dan juga percaya diri peserta didik. Nah, kemudian selain asesmen, kami juga menyusun kegiatan refleksi, pengayaan, dan juga remedial sebagai tindak lanjut pembelajaran. Nah, para peserta didik bisa menjawab refleksi pada classroom. Kemudian, semua tugas yang dikerjakan oleh peserta didik akan terhubung ke dalam classroom yang dapat dipindai oleh peserta didik. Nah, demikian pemaparan perangkat pembelajaran dari kelompok kami. Semoga perangkat yang kami susun dapat mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih aktif, bermakna, dan juga berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bye-bye.